Bagaimana bisa pemain sehebat ini? Fultz up and under. Value the final 90 seconds with Dillon Brooks on the bench. Beautiful. Tiba-tiba menjadi seperti ini. Fultz will take way off. Fultz. Markelle Fultz dulunya merupakan prospek NBA terhebat di angkatannya dan sering digadang-gadang menjadi calon mega bintang NBA berikutnya. Namun, ia seketika jadi cupu karena lupa cara menembak bola. Dan sepertinya karir NBA-nya sedang berada dalam ambang kehancuran. NBA tidak pernah gagal untuk memberikan kisah yang sangat menarik. Kita sudah melihat banyak sekali pemain yang berkembang menjadi seorang bintang hingga legenda meskipun dipilih di ronde kedua NBA Draft atau bahkan tidak terpilih di NBA Draft sama sekali. Di sisi lain, kita juga telah mendapati berbagai pemain pick nomor 1 yang seharusnya merupakan prospek terhebat di angkatannya serta ditakdirkan untuk menjadi sosok pemain yang hebat, malah akhirnya tidak sesuai ekspektasi. Performanya anjlok total hingga akhirnya disebut sebagai bust. Jika dilihat sekilas, Markelle Fultz, pemain pick nomor 1 di NBA Draft 2017, memang pantas untuk disebut sebagai bust. Apalagi sekarang tidak ada tim yang ingin mengambilnya meskipun usianya masih 26 tahun. Namun, ternyata karirnya menyimpan salah satu misteri yang sangat aneh dalam sejarah NBA. Bagaimana bisa pemain yang dulunya sering disebut sebagai penerus Dwayne Wade maupun James Harden ini bisa menjadi cupu dalam kurun waktu yang sangat cepat? Sejak kuliah, Fultz sudah dikenal dengan kehebatannya di lapangan sebagai seorang guard. Dengan tinggi 193 cm, ia memiliki fisik yang sangat atletis dan eksplosif. Fultz dapat melakukan dunk yang ganas dan layup akrobatik kapan saja, serta memberikan tembakan yang sempurna baik di dalam maupun luar garis 3-point. Pada tahun pertamanya bersama University of Washington, Fultz mencatatkan rataan 23,2 points, 5,7 rebounds, 5,9 assists, 1,6 steals, 1,2 blocks, dan 2,1 3-point masuk per game. Ditambah dengan akurasi field goal-nya yang sebesar 47,6% dan 3-point 41,3%, permainannya di lapangan bisa dibilang sangat merata dan efisien. Dengan capaiannya ini, sudah jelas jika Fultz nantinya memiliki kesempatan besar untuk menjadi seorang bintang NBA. Dan setelah dipilih pada urutan pertama oleh Philadelphia Sixers di NBA Draft 2017, Fultz sebenarnya berada di posisi yang sempurna. Sixers sedang berada di fase rebuild total. Mereka telah memilih prospek-prospek center hebat seperti Jahlil Okafor, Nerlens Noel, dan Joel Embiid. Namun, seperti yang kita tahu, hanya ada satu dari mereka yang sukses menjadi seorang bintang dan pemain utama Sixers. Mereka pun juga memiliki pick nomor 1 pada 2016 dan mengambil Ben Simmons yang merupakan seorang forward. Maka dari itu, di NBA Draft 2017, Sixers yang mendapatkan pick nomor 3 memutuskan untuk bertukar posisi dengan Celtics yang memegang pick nomor 1. Sehingga Sixers bisa memilih pemain guard terbaik untuk memantapkan skuad muda mereka. Trio Embiid, Simmons, dan Fultz akhirnya diprediksi untuk menjadi sebuah dinasti yang hebat. Namun, muncul suatu hal yang aneh. Di NBA Summer League 2017, sebenarnya Fultz masih memberikan performa yang luar biasa dengan segala kemampuannya. Ia mencetak 17 poin dalam pertandingan perdananya melawan Jason Tatum dan Celtics, yang kemudian disusul dengan performa fantastisnya saat melawan Utah Jazz pada pertandingan kedua dengan 23 poin dan 5 assist. Namun perjalanan Fultz di Summer League pun harus berakhir cepat setelah mengalami cedera ankle pada pertandingan ketiganya. Dan meski model permainannya cukup memuaskan dan menjanjikan, Fultz masih tidak efisien dalam mengambil tembakan-tembakannya. Dan di sini kita juga melihat bagaimana cara menembak Fultz terlihat sedikit berbeda dibandingkan saat ia masih kuliah. Hal tersebut pun terlihat semakin mengkhawatirkan saat Fultz bermain di pertandingan resmi pertamanya, karena ini yang terjadi padanya. Dalam pertandingan ini, Fultz memberikan permainan awal yang solid dan ia tetap bermain eksplosif di area paint. Namun, saat berada di garis free throw, form tembakannya terlihat sangat aneh, seperti ada sesuatu yang memberatkan tangannya. Hal ini pun kembali terulang dalam beberapa pertandingan berikutnya, sehingga Sixers akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan Fultz sampai ia sepenuhnya pulih. Sixers menyebut jika Fultz didiagnosis mengalami ketidakseimbangan otot di tulang bahunya. Agen Fultz, Raymond Brothers, menyebut jika terdapat cairan yang dikeluarkan dalam bahu Fultz sebelum musim reguler dimulai, sehingga ia tidak bisa mengangkat lengannya untuk menembak bola. Namun setelah melakukan pengecekan, bahu Fultz tidak mengalami kerusakan dalam strukturnya. Dan sebenarnya kondisi fisik Fultz baik-baik saja, meski ia mengaku jika semua ini disebabkan oleh cedera. Jadi, apa yang membuatnya bisa jadi seperti ini? Apakah Fultz hanya sekedar takut terhadap tekanan di NBA?
atau ia mengalami gangguan psikologis atau yang lain. Banyak orang mulai mempertanyakan kondisinya. Mengapa ia seketika lupa cara menembak bola? Sebelum absen, Fultz hanya mencatatkan rata 6 poin, 2,3 rebound, dan 1,8 assist per game selama 18,9 menit waktu bermain. Ia hanya mampu memasukkan 9 dari 27 tembakannya, 6 dari 12 untuk free throw, dan ia tidak pernah mencoba melakukan 3 point sama sekali. Mau tidak mau, Fultz pun terpaksa untuk mengubah shooting formnya. Bahkan beredar juga video pemulihannya yang tidak lazim, di mana ia belajar menembak sambil terbaring di lapangan. 5 bulan setelah semuanya ini, Fultz akhirnya kembali ke lapangan. Meski ia masih tidak mencoba satu 3 point pun, Fultz masih memberikan performa yang cukup baik dengan kemampuan atletisnya. Sixers berhasil memenangi 10 pertandingan terakhirnya dengan Fultz di lapangan. Bahkan Fultz berhasil mencetak triple-double pada pertandingan terakhir Sixers dengan 13 poin, 10 rebounds, dan 10 assist, serta menjadi pemain termuda sepanjang sejarah NBA untuk mencetak triple-double pada saat itu. Memasuki musim 2018-2019, muncul harapan baru jika Fultz akan kembali bermain seperti dulu. Namun, ternyata penantian tersebut masih tidak berarti apa-apa, sebab ia masih melakukan hal-hal yang sama dan mengkhawatirkan. And the Heat now at the team foul limit. The Sixers, for their part in the penalty, a rather Joel Embiid on the floor with Fultz, Wilson Chandler, and the other night. That was very questionable. Well, it's a little off. Fultz will take way off. Berbagai drama pun mulai bermunculan, mulai dari Fultz yang dikeluarkan dari starting lineup hingga agennya yang menyebut jika ia tidak akan latihan bersama Sixers jika belum menemui ahli bahu. Pada akhirnya, Fultz pun didiagnosis mengidap neurogenic thoracic outlet syndrome. Kondisi langka di mana ia mengalami tekanan atau iritasi di area antara leher bagian bawah dan dada bagian atas, dan ini merusak saraf di bagian bahunya. Bagi sebagian orang, diagnosis ini cukup melegakan karena akhirnya Fultz bisa melakukan pemulihan yang benar dan sesuai. Namun di sisi lain, Fultz, pemain pick nomor 1 yang masih berusia 20 tahun saat itu, harus menerima kenyataan jika ia telah berubah menjadi pemain yang cupu hanya dalam waktu singkat, dan karir mudanya seketika berada di ambang kehancuran. Pada musim yang sama, Sixers akhirnya men-trade Fultz ke Orlando Magic karena mereka sedang serius untuk mengejar gelar juara dan tidak bisa menunggu Fultz untuk pulih dari cederanya. Kepergian Fultz ke Magic pun membuka kesempatan baru baginya, mengingat situasi Magic yang jarang disorot media dan belum cukup kuat untuk menjadi kandidat juara serta berada dalam masa transisi menuju rebuild. Semua terlihat menjanjikan bagi Fultz pada musim pertamanya di Orlando. Ia mencatatkan rata 12,1 poin, 3,3 rebounds, dan 5,1 assist per game. Dan yang terpenting, Fultz berhasil bermain dalam 72 pertandingan. Selama bersama Sixers, ia hanya bermain total 33 pertandingan saja. Shooting form barunya pun sudah terlihat lebih matang. Performa shooting mid-range-nya juga terlihat lebih efisien. Namun, Fultz masih tetap harus melatih kemampuan 3-point-nya dengan shooting form barunya ini. Fultz akhirnya kembali memiliki harapan untuk menjadi harapan. Sayangnya, di saat semuanya terlihat menjanjikan, Fultz harus mengalami nasib yang jauh lebih berat dengan menderita cedera ACL pada awal musim 2020-2021. Ia akhirnya harus absen selama 14 bulan, masa pemulihan yang sangat lama. Meski begitu, Fultz memiliki mentalitas yang sangat kuat. Ia berhasil kembali ke lapangan dengan performa yang jauh lebih hebat. Fultz mencatatkan rata 14 poin, 3,9 rebounds, dan 5,7 assist per game pada musim 2022-2023. Namun, lagi-lagi, Fultz harus berhadapan dengan masalah yang sama, dan mentalitasnya tidak akan selalu bisa menggendong kesehatan fisiknya. Pada musim 2023-2024, Fultz sempat tidak dimainkan sekitar 2 bulan dan ternyata ia mengalami cedera di kaki kirinya, kaki yang sama ketika ia mengalami cedera ACL. Dengan begitu saja, sekarang Fultz tidak terikat kontrak oleh Magic karena mereka sudah berfokus kepada Paolo Banchero dan Franz Wagner yang memiliki potensi lebih tinggi, dan mereka sudah memiliki guard yang jauh lebih kompeten dan dapat diandalkan. Karir Fultz dipenuhi dengan cedera dan momen naik turun. Meski sekarang sedang berada dalam ambang kehancuran, karir Fultz masih bisa diperbaiki lagi jika ada tim yang benar-benar mau percaya kepadanya. Namun, ya, hal tersebut tidaklah mudah jika kita melihat riwayat cedera Fultz hingga saat ini. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.